Saudara-saudara sekalian, saya hari ini sangat bahagia. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur dari semua KL, semua lembaga, semua elemen yang telah bekerja mewujudkan suatu langkah. Menurut saya ini langkah terobosan, langkah berani. Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Dan saya terus terang saja cukup bahagia, cukup besar hati. Saya terharu sebetulnya melihat dampak daripada upaya kita. Yang saya katakan, saudara-saudara, cara bernegara. Oh ya, ini saya lihat ada asisten khusus saya juga, saudara Yuza, botak juga kan? Saya punya 2 asisten khusus. Ya, di bidang komunikasi, yang nyusun pidato-pidato saya. Yang satu namanya Agung juga, Acil, orang Garut ini. You lihat kan, dua-duanya botak kan? Jadi teori saya benar. Mereka pintar-pintar, dan memang mereka pintar-pintar. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan, ya. Dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama, menurut teori ini, karena pertumbuhan, kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas. Lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun, kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka, ya sebagian besar rakyat kita ya tidak punya apa-apa. Kemudian kita bangun, bagus pertumbuhan. Ternyata kalau kita hanya mengejar pertumbuhan dan tidak melihat, tidak berani melihat pertumbuhan ini benar-benar dirasakan nggak oleh rakyat yang paling bawah. Nah, di situ tugas para pemimpin. Kita harus berani melihat, kita harus berani melihat kekurangan kita, dan kita harus ambil langkah. Langkah kita harus berani. Saudara-saudara, pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik
untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memajukan kesejahteraan umum. Dan juga yang pertama, kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi apa? Melindungi dari mana? Melindungi dari ancaman. Ancaman apa? Melindungi dari ancaman kelaparan, melindungi dari ancaman kemiskinan, melindungi dari ancaman penderitaan, melindungi dari ancaman penyakit. Ini tujuan kita merdeka. Untuk apa kita merdeka? Kita punya lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan itu hanya untuk dinyanyikan? Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali ke semua unsur, terutama orang-orang pintar. Saudara-saudara, kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan bernegara. Dan untuk itu saya berterima kasih. Waktu saya memang melakukan perintisan karier sebagai prajurit TNI, karena TNI memang adalah tentara rakyat. TNI dari tahun awal kemerdekaan seterusnya selalu berada di tempat-tempat yang paling susah. Hari ini pun TNI bersama Polri terjun di tempat yang paling susah, di mana rakyat menderita akibat bencana di Sumatera dan di beberapa tempat. Bersama lembaga-lembaga lain, bersama relawan, tapi TNI dan Polri terjun. TNI dan Polri sebenarnya adalah satu. Karena TNI dan Polri lahir dari perjuangan kemerdekaan. Saya selalu ingatkan, ya memang kalau negara yang maju, seolah-olah maju, negara barat, negara apa itu, seolah mau pisahkan. Polisi urusannya hanya Kamtibmas. Lahirnya republik, polisi ikut perang. Polisi ikut perang. Di awal karena kita nggak punya anggaran, kita tidak jelas awal republik, lahirnya republik. Jadi khusus di Indonesia, dan dulu pernah kita jadi satu, tapi nggak apa-apa. Kita tidak. Yang penting adalah sifat, nafas, semangat, kesadaran berbangsa, cinta tanah air. Ini yang paling penting. Dan saya melihat hari ini kita buktikan semua unsur ikut, dan tidak kecil peranan para gubernur dan para bupati kita. Dan saya terima kasih, program-program kita berhasil karena dukungan semua. Dukungan bupati, dukungan wali kota, dukungan gubernur, dukungan pimpinan polisi, pimpinan tentara, dukungan semua. KL-KL di mana-mana. Ini bukti kita berbuat sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Saya terkesima hari ini, terus terang aja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya
menurut saya luar biasa, karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Dan saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat, kenapa? Kita teringat, bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat. Karena presiden ya saya boleh bicara, ya kan?